在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ini akan membuat beberapa persiapan untuk membuka tanah roh iblis kali ini. Hal ini penting, dan saya juga perlu mengundang beberapa teman sebelum kita dapat memasuki gua itu. Selama waktu ini, Anda bisa menunggu di sini dengan nyaman. Ekspresi Allseer tenang, tidak mengungkapkan kemarahan atau kegembiraan saat dia berbicara. Setelah dia selesai berbicara, awan muncul dan dia pergi dengan menginjak awan. Pavilion kayu ungu masih disimpan untukmu. Suara Allseer datang dari kejauhan. Wang Lin melihat kemana Allseer menghilang dan merenung. Tindakan Ling Tianhou memiliki makna yang dalam di baliknya. Bahkan pada mantra terakhir yang dia gunakan, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Wang Lin tidak bisa menebak semua pikiran Ling Tianhou, tapi dia bisa mendapatkan gambaran kasar. Sedangkan untuk Allseer, saya tidak bisa melihat melalui dia. Ketika berbicara tentang Allseer, Wang Lin selalu bingung tentang pikiran batin Allseer. Bahkan jika dia menemukan jejak petunjuk dalam sekejap mata, akan ada interpretasi lain yang membuat semuanya menjadi misteri lagi. Aku tidak bisa melihat melalui dia. Wang Lin menghela nafas. Ada juga lapisan kabut yang menyelimuti Allseer. Dia merasa bahwa setiap kali dia melihat Allseer, dia sedikit berbeda. Sebenarnya, Wang Lin berspekulasi bahwa Allseer akan mempersiapkan kedatangannya seperti ini. Namun, ketika harus menghadapinya, meskipun Allseer telah melakukan seperti yang diharapkan Wang Lin, dia merasa ada sesuatu yang salah. Semuanya terlalu mulus, seolah-olah semuanya terjadi sesuai rencana Wang Lin. Wang Lin melihat sekeliling sekte takdir surgawi yang akrab sambil mengerutkan kening. Setelah merenung sebentar, dia berjalan menuju pavilion kayu ungu. Hanya ada satu jalan menuju ke sana. Jalan setapak itu memiliki menara batu di kedua sisinya dan dipenuhi dengan tanaman hijau subur. Saat ini, matahari terbenam. Saat angin bertiup, itu membawa kesejukan bersama dengan gemerisik dedaunan. Bahkan suara air terdengar dari kejauhan. Wang Lin telah melewati jalan ini sebelumnya. Sekarang setelah dia melangkah ke jalan ini lagi ratusan tahun kemudian, dia merasa menyesal. Seolah-olah tidak ada yang berubah. Wang Lin berjalan maju dengan santai. Saat dia berjalan, seorang wanita dan pria biru berjubah biru berjalan di dekatnya sambil berbicara. Tingkat budidaya mereka tidak tinggi, hanya transformasi jiwa. Seiring dengan angin, kata-kata yang diucapkan oleh mereka berdua perlahan berhembus. Kakak muda, aku mendengar bahwa dalam 7 hari, pasar mata hantu akan membuka keuntungan. Saya mendengar bahwa beberapa pembudidaya telah bergegas. Ah, apa hubungannya semua ini dengan kita? Harga segala sesuatu di pasar mata hantu tidak terbayangkan. Selanjutnya, seseorang membutuhkan undangan untuk masuk. Tidak masalah. Meskipun kami tidak memiliki hak untuk memasuki rumah lelang, kami memiliki akses ke area perdagangan pohon di pasar mata hantu. Saat pria berbaju biru itu berbicara, dia mengeluarkan batu giok dari tasnya. Giok ini benar-benar hitam, selain dari bagian tengahnya, yang memiliki mata. Mata ini memancarkan cahaya merah dan sangat aneh. Giok undangan Gosai, mata wanita itu berbinar. Pria berbaju biru itu bangga dan dia akan berbicara ketika dia melihat ke depan. Apa yang dia lihat menyebabkan dia menjadi terkejut. Dia melihat Wang Lin berjalan turun dari gunung. Ketika wanita itu menyadari ketidaknormalan kakak laki-lakinya, dia mengangkat kepalanya dan juga memperhatikan Wang Lin. Dengan tingkat kultivasi mereka bahkan tidak menyadari keberadaan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin lembut. Ketika dia mendekati pria dan wanita itu, dia tersenyum pada pria berbaju biru dan berkata, "Kakak senior Li, jangan menjadi orang asing." Kamu, pria berbaju biru itu seperti ayam bodoh. Dia baru saja kembali ke sekte, jadi dia tidak tahu Wang Lin telah kembali. Ketika dia melihat Wang Lin sebelumnya, dia pikir Wang Lin tampak akrab, jadi dia terkejut. Namun, setelah mendengar kata-kata Wang Lin, dia bahkan lebih terkejut. Wang Lin,
Pria berbaju biru mundur beberapa langkah dan terperanjat memenuhi matanya. Wang Lin tersenyum. Dia tidak tahu nama lengkap orang ini dan hanya tahu dia bernama Li. Mereka pernah bertemu sebentar, dan dia ingat bahwa pria ini memandangnya dengan ejekan dan jijik. Melihat orang ini hari ini, tingkat kultivasi orang ini telah meningkat dari transformasi jiwa tahap awal ke transformasi jiwa tahap tengah. Tidak lagi melihat pria bernama Li, Wang Lin berjalan melewati mereka dan perlahan pergi. Kakak senior, dia dipanggil Wang Lin. Nama ini sepertinya tidak asing. Wanita itu memandang punggung Wang Lin dengan tatapan bingung. Wang Lin sebenarnya telah kembali. Jika saya bertemu dengannya di sini, guru pasti tahu tentang itu. Mungkinkah dia telah mendapatkan pengampunan dari guru? Tadi, saya sama sekali tidak merasakan energi spiritual darinya, seolah-olah dia adalah manusia. Namun, saat dia lewat, saya sangat terkejut sehingga semua energi spiritual di tubuh saya bergetar hingga hampir roboh. Ekspresi pria berbaju biru itu pucat. Dia menarik adik perempuannya dan segera pergi. Kakak senior, ada apa denganmu? Wanita itu bingung. Pria berbaju biru dengan cepat berkata, namanya Wang Lin. Dia adalah murid ke-7 divisi ungu Sekte Nasib Surgawi. Apakah kamu masih tidak ingat? Wanita itu terkejut dan ekspresinya segera berubah. Apakah itu salah satu yang dikabarkan telah membunuh banyak orang di Tanah Roh Iblis dan menciptakan sungai darah? Siapa pada akhirnya yang akhirnya diburu oleh guru dan 7 seniornya namun masih bisa kabur? Iblis Wang Lin. Di kejauhan, Wang Lin tersenyum kecut. Gosip adalah hal yang menakutkan. Desas-desus tentang dia berangsur-angsur berubah selama ratusan tahun. Menghela nafas, Wang Lin berjalan keluar dari Sekte Nasib Surgawi melalui jalan kecil. Di depannya ada gunung yang menembus langit. Puncaknya tertutup kabut dan ada cahaya ungu di dalam kabut ini. Disinilah para murid divisi ungu tinggal. Sekte Nasib Surgawi, Gunung Ungu. Melihat puncak yang dikenalnya, Wang Lin memasuki kondisi kesurupan. Seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu dan melihat seorang pemuda berjalan selangkah demi selangkah mendaki gunung dan selangkah demi selangkah mendapatkan pijakan yang kokoh di sini. Ada berbagai tanaman bergoyang di gunung. Tidak diketahui apakah itu gunung yang bergerak atau hatinya. Wang Lin berjalan mendaki gunung seolah-olah sedang berjalan ke surga. Wang Lin melambat saat dia berjalan mendaki gunung. Sepanjang perjalanan, ia tidak bertemu dengan para pembudidaya, hanya angin yang terdengar seperti isak tangis orang yang berhembus. Selain suara angin, tidak ada suara lain. Gunung itu masih sama seperti sebelumnya, dengan pavilion yang indah di sudutnya. Dari kejauhan, samar-samar Anda bisa melihat sebuah plakat vertikal dengan satu kata di atasnya. Pavilion Kayu Ungu. Yang masih ingat bahwa tempat ini disebut Pavilion Awan Ungu. Wang Lin berdiri diam beberapa saat sebelum membuka pintu. Bau jamur keluar dari pavilion. Perabotan di kamar sama seperti sebelumnya, tidak ada yang berbeda. Jika ada perubahan berarti ada debu di mana-mana. Entah itu meja, kursi kayu, atau tempat tidur, semuanya tertutup debu. Lampu minyak di atas meja sudah lama kehabisan minyak. Wang Lin mengangkat jarinya dan dengan lembut mengusap meja. Dia dengan cepat membuat tanda yang dalam di atas meja. Melihat debu di atas meja, Wang Lin melambaikan tangannya. Angin sepoi-sepoi menyapu. Seolah-olah badai telah melewati pavilion. Namun, yang aneh adalah badai hanya menyapu debu dan tidak ada lagi yang dipindahkan. Dia dengan santai melambaikan tangan kanannya dan semua jendela di pavilion terbuka. Pusaran abu-abu melayang keluar dari jendela, seolah-olah ratusan tahun waktu dan semua kenangan masa lalu disimpan. Semua yang ada di ruangan itu sekarang tampak baru. Langit menjadi gelap saat matahari terbenam. Namun, saat nyala api menyala, hembusan angin datang dari gunung. Ini menyebabkan nyala api yang baru saja menyala berkedip dan bergoyang, dan bayangan Wang Lin menjadi terdistorsi. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia menatap nyala api yang berkedip-kedip. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan matanya bersinar terang. Angin bertiup dan nyala api berubah. Perubahannya tidak dapat diprediksi oleh angin, membuatnya tidak mungkin untuk mengetahui apa bentuk aslinya. Saya mengerti, Olsir seperti lampu ini. Alasan saya merasa dia adalah orang yang berbeda setiap saat adalah karena dia selalu berubah.
Seperti halnya seseorang yang memiliki ribuan avatar dan semuanya berada dalam satu tubuh. Mereka bergantian setiap saat. Inilah mengapa Olsir memberi saya perasaan yang tidak dapat diprediksi. Wang Lin memandangi pencahayaan yang berkedip-kedip dan ekspresinya terang dan gelap. Namun, pencerahan memenuhi matanya. Api bergerak dengan angin seperti bagaimana angin membuat tanaman bergerak, yang membuatnya terlihat seperti gunung yang bergerak, tapi kenyataannya. Wang Lin merenung. Kenyataannya, gunung itu tidak bergerak, apinya tidak bergerak, yang bergerak adalah angin. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan semua jendela terkunci. Setelah menghalangi angin dari luar, tidak ada lagi yang bertiup ke dalam ruangan. Tanpa angin, nyala api menjadi tenang dari kedipan ganasnya. Namun, konsumsi minyaknya tetap terombang-ambing. Wang Lin mengerutkan kening saat dia menatap nyala api. Sebelum nyala api menyala, wajahnya cerah dan gelap, menunjukkan sedikit kesuraman. Ada yang salah, angin sudah berhenti, tapi nyala api ini masih bergerak. Pada saat ini, meskipun Wang Lin tidak mengetahuinya, keadaannya sangat mirip dengan konfirmasi Dao, tetapi bukannya mengonfirmasi Dao-nya sendiri, ia mengonfirmasi Dao Olsir. Dia telah mengenal Olsir selama ratusan tahun. Saat itu, dengan tingkat kultivasi Wang Lin yang rendah, dia tidak bisa melihat perubahan pada tubuh Olsir. Namun, sekarang dia samar-samar bisa melihat beberapa petunjuk. Ada terlalu banyak rahasia seputar Olsir. Apa yang paling membuat Wang Lin takut padanya adalah dia tidak bisa menebak apa yang ada di pikiran pihak lain sama sekali. The Olsir seperti api yang selalu berubah. Bahkan saat aku mengisolasi angin, tidak mungkin menemukan penampilan aslinya. Wang Lin mengerutkan kening, dan tatapannya masih terkunci pada nyala api. Waktu perlahan berlalu, tanpa disadari, saat itu sudah jam 3 pagi. Langit di luar benar-benar gelap, dan saat angin bertiup ke jendela, itu menyebabkan kertas bergesekan. Suara ini sangat jelas di malam yang sunyi ini. Angin bergerak, gunung bergerak, api bergerak. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melangkah. Dia menghilang dari kamar dan muncul kembali di langit malam. Di bawahnya adalah gunung ungu milik Sekte Takdir Surgawi. Angin kencang malam ini, dan awan memenuhi langit. Tidak banyak cahaya bulan jatuh ke bumi melalui awan, yang membuat segala sesuatu di hadapannya sangat gelap. Saat dia merenung, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut melambaikannya. Ada hukum jejak yang muncul selama pemahaman Wang Lin tentang panggil hujan. Angin bertiup kencang di langit yang tertutup awan gelap. Awan yang sepertinya mengandung hujan semuanya menghilang dan kemudian sinar bulan yang cerah jatuh ke bumi tanpa hambatan. Di bawah sinar bulan, bayangan muncul di bawah gunung ungu. Angin bertiup, menyebabkan tanaman di gunung bergerak, dan suara gemerisik tanaman bisa terdengar. Melihat gunung dan bayangan besar, meskipun tanaman di gunung itu bergerak, bayangan itu hampir tidak berubah. Gunung ini tidak bergerak. Mata Wang Lin bersinar cerah. Seolah-olah ada sesuatu yang terjadi di kepalanya, dan pencerahan memenuhi matanya. Dia sepertinya telah menangkap jejak petunjuk. Angin hanya meniup permukaan, namun gunung itu tampak bergerak. Namun kenyataannya, hatiku yang bergerak. Hati saya tergerak, jadi gunung itu bergerak. Kejelasan memenuhi mata Wang Lin dan kemudian dia kembali ke kamar. Melihat nyala api, napas Wang Lin berangsur-angsur mereda sampai sepertinya dia sudah mati. Jika ada orang luar di sini dan mereka melihat ini, mereka tidak akan merasakan perubahan sedikit pun. Nyala api masih akan sedikit bergetar dan berderak. Namun, pada saat ini, nyala api ini seperti gelombang dahsyat yang berguncang dengan berbagai cara. Ini secara bertahap melambat sampai menjadi tidak bergerak, seolah-olah mantra stop digunakan. Saat ini, pikiran Wang Lin bergetar. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan, seolah-olah dia menemukan bahwa apa yang dilihatnya sama sekali tidak dapat dipercaya. Energi asal mengalir ke setiap bagian tubuhnya tanpa kendalinya, dan suara sesuatu yang meledak keluar dari tubuhnya. Seolah-olah seorang seniman bela diri fana telah membuka semua meridian mereka. Saat energi asalnya berputar seperti orang gila, mata ketiga Wang Lin diam-diam terbuka dan celah terbuka. Namun, tidak ada lampu merah yang keluar. Sebaliknya, seolah-olah itu menyerap sesuatu. Ini menyebabkan energi asal di dalam tubuh Wang Lin berputar lebih cepat.
Kecepatan ini sudah mencapai kecepatan yang tidak terbayangkan, tetapi Wang Lin tidak merasakan sakit. Saat ini dia tampak terkejut saat dia menatap nyala api. Keyakinan di matanya mencapai puncaknya. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Apa yang dilihatnya bukan lagi nyala lilin, tetapi nyala api yang sangat lemah. Nyala api ini adalah apa yang telah diciptakan Wang Lin sebelumnya. Jika ini semua, itu tidak akan terlalu mengejutkan Wang Lin. Namun, meskipun nyala api tampak seperti berhenti, itu masih bergerak. Gerakan semacam ini adalah semacam pembalikan. Seolah-olah ada kekuatan di sekitar nyala api yang membuatnya dengan cepat menghilang dengan cara yang tidak dipahami Wang Lin. Mungkin tidak akurat untuk mengatakan itu menghilang. Seolah-olah nyala api menjadi besar dan lebih besar. Pada akhirnya, Wang Lin melihat rahasia di dalam nyala api setelah diperbesar berkali-kali. Ini adalah elemen kecil. Elemen-elemen ini akan bergerak melewati satu sama lain dan bertabrakan dengan cara tertentu. Setiap kali mereka bertabrakan, mereka akan melepaskan sedikit panas. Sekilas, elemen-elemen ini memang berantakan, tetapi berbeda dari sudut pandang Wang Lin. Entah itu cara mereka bergerak atau bertabrakan, semuanya mengandung semacam hukum. Ini adalah hukum api. Dari awal sampai akhir, Wang Lin tidak berkedip. Dia menatap nyala api dan bergumam. Mungkinkah lebih dalam? Saat Wang Lin memikirkan hal ini, elemen yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba membesar. Sama seperti nyala api itu, mereka langsung tumbuh sangat besar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saat elemen terus diperbesar, jejak garis ilusi mengelilinginya. Namun, pada saat ini, energi asal di tubuhnya bergemuruh. Dia merasakan sakit yang tajam di antara alisnya dan dia terbangun. Keringat dingin mengucur dari dahinya dan seluruh pakaiannya basah kuyup. Wang Lin saat ini benar-benar pucat, dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia melihat ke arah lilin dan bergumam, apa itu? Mungkinkah itu sumbernya? Saya dapat memahami hukum itu, tetapi saya hanya melihat asal sumbernya dalam sekejap, dan tubuh saya tidak dapat menahannya. Wang Lin merenung sejenak sebelum dia menutup matanya dan berkultivasi. Waktu perlahan berlalu, kegelapan di luar jendela menghilang dan digantikan oleh cahaya. Saat fajar tiba, Wang Lin membuka matanya dari kultivasi. Dari tatapan yang bisa menembus apapun mendarat di pintu. Seven Brother, bolehkah saya masuk? Sebuah suara lembut datang dari luar pavilion. Wang Lin dengan tenang berkata, kakak keempat, silakan masuk. Nafas di luar pavilion terasa berat, dan setelah waktu yang lama, pintu dibuka. Seorang wanita cantik berbaju ungu berjalan sambil menggigit bibir bawahnya. Meski penampilan wanita ini tidak secantik Li Mei, dia tetap cantik. Namun, ada jejak berlalunya waktu di wajahnya, membuatnya merasa agak tua. Setelah dia memasuki ruangan, dia diam-diam duduk di kursi. Dia tidak melihat Wang Lin, matanya yang kosong diam-diam melihat ruang kosong di hadapannya. Ruangan itu benar-benar sunyi saat Wang Lin menutup matanya dan terus berkultivasi. Namun, dia segera merasakan perasaan samar yang terbentang dari antara alis wanita itu. Saat akal menyebar, itu menyebar ke arah Wang Lin. Itu tidak cepat, itu mereda seperti sangat ragu-ragu. Mata Wang Lin terbuka dan seberkas cahaya menyinari mereka. Perasaan bergetar dan ingin mundur, tetapi itu langsung membeku di udara. Wajah wanita berbaju ungu itu pucat pasi. Dia bisa merasakan bahwa jika akal bergerak sama sekali, Wang Lin akan langsung melahapnya. Wang Lin menatap wanita berbaju ungu itu dan melonggarkan kuncinya pada inderanya. Dia tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Wang Lin. Ada 6 segel di tubuhnya, menyegel kultivasinya. Apa yang dia ungkapkan keluar hanyalah transformasi jiwa tahap akhir. Jika itu adalah Wang Lin saat itu, dia tidak akan bisa melihat melalui ini. Namun, sekarang dia hanya membutuhkan satu tatapan untuk benar-benar melihat wanita berbaju ungu itu. Wang Lin sedikit mengernyit dan berkata, apa yang diinginkan kakak keempat? Wanita berbaju ungu itu membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, namun pada akhirnya dia tetap diam. Karena kakak keempat tidak memiliki apa-apa, maka aku tidak akan mengirimmu pergi. Dengan itu, Wang Lin melambaikan lengan bajunya. Angin sepoi-sepoi muncul, menyebabkan tubuh wanita itu gemetar dan melangkah cepat menuju pintu. Tepat ketika dia tiba di pintu,
Matanya menunjukkan tatapan yang tegas dan dia berbisik, Wang Lin, sekarang kamu telah mencapai langkah kedua. Apakah kamu tidak takut dengan krisis yang mungkin menimpamu di sekte nasib surgawi? Mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya terulur. Dia menarik wanita berbaju ungu itu kembali dan dengan tenang berkata, apa maksud kakak senior? Wanita dengan gigi terkatup ungu saat dia menatap Wang Lin dan dengan lembut berkata, jika Anda tidak melarikan diri saat itu, kemungkinan Anda akan hilang secara misterius selama beberapa ratus tahun terakhir. Saya kira Anda sudah memperhatikan bahwa di dalam sekte nasib surgawi, tidak ada dari ribuan murid dalam dan luar dan bahkan kami murid langsung, tidak ada kultivasi yang telah mencapai tahap ilusi Yin. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia diam-diam menatap wanita berbaju ungu itu. Saat seseorang menerobos tahap akhir ascendant dan mencapai tahap ilusionari Yin, orang itu akan menghilang secara misterius dalam waktu 1 tahun. Masalah ini adalah tabu dalam sekte nasib surgawi. Saat itu, tingkat kultivasi Anda tidak cukup tinggi untuk mengetahui hal ini, dan Anda mungkin masih belum tahu. Ekspresi Wang Lin masih tidak berubah sama sekali. Wanita berbaju ungu itu menatap Wang Lin. Setelah dia selesai berbicara, dia menemukan bahwa ekspresi Wang Lin masih belum berubah. Jantungnya tidak bisa membantu tetapi tenggelam, dan dia mengatupkan giginya. Saya tahu Anda mungkin tidak mempercayai saya, tetapi saya, Zhao Xinmeng, bergabung dengan sekte itu pada usia 7 tahun dan berkultivasi selama 1000 tahun. Tanpa menunggu Zhao Xinmeng, Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu tidak takut guru mengetahui bahwa kamu berbicara tentang ini di sini? Setiap hari pada jam 5 pagi, guru melakukan kultivasi tertutup. Kecuali sesuatu yang besar telah terjadi, dia tidak akan keluar. Guru telah memiliki kebiasaan ini selama ribuan tahun. Zhao Xinmeng tampak agak terburu-buru. Wang Lin, semua yang saya katakan itu benar. Wang Lin merenung sedikit dan menatap Zhao Xinmeng. Lalu dia berkata, inilah mengapa Anda memiliki 6 segel di dalam tubuh Anda? Zhao Xinmeng tidak terkejut melihat Wang Lin melihatnya. Dia mengungkapkan sedikit kepahitan. Apalagi yang bisa saya lakukan selain ini? Sepotong jiwa saya ada di tangan guru, jadi saya tidak bisa pergi begitu saja. Bahkan jika saya harus pergi, guru hanya perlu berpikir agar saya hancur total. Ada banyak orang yang menyegel kultivasi mereka seperti saya. Di antara mereka, Sun Hong dari Divisi Merah memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Dia memiliki 11 segel di tubuhnya, memaksa dirinya untuk tetap berada di tahap pertengahan ascendant. Dia bahkan mengganggu pemahamannya sendiri sehingga tidak sesuai dengan tingkat kultivasi aslinya. Jika dia melepaskan segelnya, dia bisa dengan cepat mencapai tahap awal nirvana skrial. Ada juga Lu Hai dari Divisi Merah. Jika dia melepaskan segelnya, tingkat kultivasinya akan segera menjadi puncak korporeal yang. Ini hanya orang-orang yang saya kenal, tapi saya yakin ada orang-orang yang telah menyembunyikan diri mereka dengan sangat baik di antara 7 divisi. Namun, tidak peduli berapa banyak kemajuan kultivasi kami tidak berani membuka segelnya. Bahkan jika kita menyegel kembali kultivasi kita setelah dibuka, kita akan menghilang secara misterius dalam waktu 1 tahun. Jika kita terluka parah dan tingkat kultivasi kita turun, mereka yang tidak menyembunyikan kultivasinya akan baik-baik saja, tetapi kita yang menyembunyikan tingkat kultivasi kita akan tetap menghilang. Dari pemahaman saya, guru telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun dan memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak satu pun dari mereka pernah muncul atau bahkan didengar tentang. Ekspresi Wang Lin netral saat dia melihat Zhao Xinmeng. 6 segel pada wanita ini sangat aneh. Jika mereka tidak bertatap muka seperti ini, mereka akan mudah terlewatkan. Namun, Wang Lin percaya bahwa sebelum Olsir, metode semacam ini tidak berguna. Guru tidak menghentikan kami untuk menyegel kultivasi kami, dia hanya mengabaikan kami. Ketakutan memenuhi wajah Zhao Xinmeng. Ini adalah sesuatu yang tidak dia mengerti, dan begitu pula dengan semua murid yang menyembunyikan tingkat kultivasi mereka. Tidak peduli seberapa banyak kita bersembunyi, guru tidak akan mengakuinya, seolah-olah dia benar-benar tidak tahu. Namun, jika segelnya terbuka, kita akan dikutuk. 500 tahun yang lalu, ada seorang murid dari divisi oranye yang segelnya telah mencapai batasnya. Segelnya dibuka dengan paksa, dan dia menghilang keesokan harinya. Tidak mungkin untuk melarikan diri.
Bahkan jika kita menyembunyikan kultivasi kita, ada batasannya. Saya tidak mampu untuk terus menjalani kehidupan seperti itu. Dan dalam 100 tahun terakhir, segel saya mulai kendor dan saya mulai kehilangan kendali. Akhir-akhir ini menjadi lebih serius. Selamatkan aku, Wang Lin, selamatkan aku. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan selama Anda menyelamatkan saya. Air mata mengalir di mata Zhao Xinmeng saat dia melihat Wang Lin, dan suaranya menjadi serak. Tahukah Anda bahwa meskipun Anda baru kembali kemarin, Anda telah menarik perhatian semua orang dalam sekte nasib surgawi yang menyembunyikan kultivasi mereka? Mereka semua pasti bertanya-tanya kapan kamu akan menghilang. Zhao Xinmeng menggigit bibir bawahnya. Dia tidak bisa berbicara dengan siapapun tentang ini, karena ini dianggap tabu mutlak di sekte nasib surgawi. Dia sudah putus asa sebelum ini. Segel di tubuhnya semakin kendor setiap hari, dan tak lama kemudian, segel itu akan runtuh. Ketakutan akan kultivasinya yang terungkap membuatnya takut. Rumor mengatakan bahwa semua kultivator yang tingkat kultivasinya melewati Ascendant adalah dimakan oleh guru. Wang Lin, saya tidak akan meminta Anda untuk mengambil kembali jiwa saya. Hanya Anda membantu saya memperkuat segel sehingga kultivasi saya akan selamanya tinggal di akhir dari transformasi jiwa. Zhao Xinmeng berdiri dan hendak membungkuk kepada Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan kekuatan lembut muncul, menyebabkan Zhao Xinmeng berdiri tegak. Dia merenung sebentar dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat keluar pavilion. Zhao Xinmeng terkejut, dan sesaat kemudian, dia juga mendeteksi sesuatu. Setelah merenung sebentar, untuk beberapa alasan wajahnya memerah dan dia tiba di sebelah Wang Lin dalam sekejap. Setelah melepas sepatunya, dia naik ke tempat tidur Wang Lin dan membentuk segel untuk menyembunyikan dirinya. Wang Lin mengerutkan kening. Saat ini, langkah kaki ringan datang dari luar pavilion. Adik ketujuh, Bai Wei meminta untuk dikunjungi. Suara feminin Bai Wei perlahan mengalir ke dalam ruangan. Wang Lin tidak memiliki perasaan buruk terhadap Bai Wei. Jika bukan karena Bai Wei diam-diam mengingatkannya saat itu, Wang Lin tidak akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang Olsil. Kakak Bai, silakan masuk. Suara Wang Lin tenang, namun ada sedikit aroma wangi tubuh yang masuk ke hidungnya yang membuatnya tidak nyaman. Pintu terbuka. Bai Wei masih memiliki penampilan yang cantik, tapi sekarang dia terlihat agak lemah. Di dalam ruangan, dia memandang Wang Lin dan menghela nafas. Masih sama seperti dulu. Kakak ketujuh kamu belum berubah sama sekali sejak saat itu. Saudara Bai juga sama. Kami belum bertemu satu sama lain selama ratusan tahun, tetapi seolah-olah saya baru saja melihat Anda kemarin. Wang Lin tersenyum. Mata Bai Wei seperti air saat dia melihat ke arah Wang Lin dan dengan lembut berkata, Seven Brother menggunakan istilah yang salah. Aku bukan lagi kakak senior Bai, tapi kakak muda Bai. Ekspresi Wang Lin menjadi aneh dan dia tidak bisa menahan senyum kecut. Bai Wei melihat ekspresi Wang Lin dan tersenyum. Matanya bersinar, menunjukkan tatapan tak tertandingi, dan dia tersenyum. Mengapa begitu sulit memanggilku Junior Sister Bai? Saya selalu menjadi seorang wanita. Wang Lin merasa sangat malu. Bahkan setelah 1000 tahun kultivasi dan pengalaman hidup, dia masih tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa mengeluarkan batuk kering dan berkata, aku ingin tahu untuk apa kakak Bai datang ke sini. Alis Bai Wei terangkat dan dia menatap Wang Lin dengan mata seperti air. Bahkan dengan budidaya Nirvana Skrier tahap awal Wang Lin dan tubuh Dewa Kuno, dia hampir tidak mampu menahan pandangan ini. Dia tersenyum kecut dan berkata, Bai, Junior Sister Bai, untuk apa kamu datang ke sini? Ekspresi Bai Wei dirilis dan dia berbisik, Wang Lin, kamu seharusnya tidak kembali. Tidak mudah untuk mengatakannya di sini, tetapi apakah Anda bebas? Di planet Tianyun, ada pasar yang disebut mata hantu. Jika Anda bebas, maka saya memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda dalam perjalanan ke sana. Wang Lin merenung. Dia belum lama kembali, jadi ada baiknya mendengar dari Bai Wei apa yang terjadi selama ratusan tahun yang telah berlalu. Selain itu, hubungannya dengan Bai Wei cukup baik, jadi tidak ada alasan untuk menolak. Setelah mengamati Bai Wei, dia tidak menemukan segel. Kultivasi Bai Wei benar-benar berada di tahap pertengahan transformasi jiwa. Oke, kita akan bertemu di bawah Gunung Ungu siang hari ini.
Bai Wei tersenyum pada Wang Lin, harapan memenuhi mata Phoenix-nya, dan dia pergi. Wang Lin tersenyum kecut. Dia merasakan sakit kepala terhadap Bai Wei ini. Pada saat ini, riak muncul dari tasnya dan suara Su Liguo bergema di benaknya. Kualitas terbaik, kualitas terbaik. Guru, ini kualitas terbaik. Saya, Su Liguo, telah bertemu orang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya belum pernah bertemu seseorang yang seanggun ini. Terutama tatapannya ketika dia pergi, itu bahkan membuat tulang kakek Su lembut. Guru, jika Anda tidak menyukainya, maka saya menyukainya. Ketika saya melihatnya, itu mengingatkan saya pada Meiji. Wang Lin mengabaikan kata-kata Su Liguo dan memotong suaranya. Pada saat ini, tawa kecil datang dari sisi Wang Lin. Zhao Xinmeng muncul dan tatapannya ke arah Wang Lin sedikit berbeda. Wang Lin mengerutkan kening saat dia bangkit dan duduk di kursi. Dia berkata, "Kakak senior keempat, saya akan mempertimbangkan masalah Anda." Zhao Xinmeng memandang Wang Lin, dan setelah merenung sebentar, dia dengan lembut berkata, "Meskipun tingkat kultivasi saya tidak tinggi, saya telah mempertahankan keperawanan saya selama 1000 tahun berkultivasi. Jika Anda dapat memperkuat segel saya dapat memberikan Anda 1000 tahun asal saya Yin." Wajah Zhao Xinmeng memerah saat dia menghadapi Wang Lin. Dia membuka lengan bajunya, menunjukkan titik merah kecil. Dia menggigit bibir bawahnya dan meletakkan lengan bajunya sebelum melihat Wang Lin dan pergi. "Ini harapan terakhir saya. Jika dia bisa melawan Ling Tianhou, budidayanya tidak bisa hanya berada di tahap Nirvana Skrier, dia kemungkinan berada di tahap pembersih Nirvana. Jika dia membantuku, dia pasti bisa menekan segel sepenuhnya." Zhao Xinmeng menghela nafas dan sosoknya menghilang di cakrawala. "Jika saya meminta bantuan orang lain, dengan guru di sana, saya khawatir tidak ada yang berani membantu." Wang Lin duduk di dalam ruangan dan merenung. Membantu Zhao Xinmeng itu mudah, tetapi melakukan ini tidak akan menyenangkan Olsir. Jika apa yang dikatakan Zhao Xinmeng benar, maka pasti ada makna yang dalam dari ketidakpedulian guru. Agaknya, dia juga berkonflik tentang hal ini dalam pikirannya. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, hari sudah siang. Matahari di luar pavilion itu cerah dan sepertinya menghilangkan semua kegelapan. Langit cerah dan biru, itu akan membuat hati siapapun menjadi tenang. Wang Lin membuka matanya dan tubuhnya bergerak. Pintu terbuka dengan sendirinya dan dia keluar. Su Liguo bangkit untuk mengikuti. Matanya melihat sekeliling saat dia menekan kegembiraan di hatinya. "Aku akan melihat keindahan itu." Ada pavilion di kaki gunung. Ada sosok ungu berdiri di dalam pavilion, dan dari jauh mereka memberikan perasaan anggun. Namun, sosok itu feminin dan menunjukkan sedikit kelemahan. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup dan mengangkat rambut sosok ungu itu. Orang ini mengangkat rambutnya dengan tangan seperti giok, lalu berbalik dan tersenyum pada Wang Lin. Jika seseorang tidak tahu detailnya, maka orang ini jauh lebih cantik daripada kebanyakan wanita. Mata Bai Wei berbinar dan dia tersenyum. Kakak senior Wang memang menepati janjinya. Meskipun ekspresi Wang Lin netral, Su Liguo menatap Bai Wei dari belakangnya. Jika bukan karena Wang Lin ada di sini, maka tidak peduli apa, dia akan melompat ke Bai Wei. "Apa ini?" Tatapan Bai Wei menatap Su Liguo. Tubuh Su Liguo dipenuhi dengan kabut hitam, dan pada saat ini, kabut hitam ini berkontraksi, mengungkapkan penampilannya ketika dia menjadi seorang kultivator. Matanya menunjukkan tatapan jahat, tapi ekspresinya serius. Tepat ketika dia akan berbicara, dia mendengar dengusan dingin yang membuatnya takut untuk segera mengungkapkan ekspresi menyanjung. Perubahan cepat itu mengejutkan Bai Wei. "Ini adalah semangat hartaku. Saudara Bai, di mana pasar yang Anda bicarakan? Tolong pimpin jalannya." Wang Lin tidak membuat banyak perkenalan. Dengan Wang Lin di sini, meskipun hati Su Liguo gatal, dia tidak berani mengungkapkan terlalu banyak. Dia hanya bisa menatap Bai Wei tanpa daya dan mengutuk dalam pikirannya. Wang Lin iblis sialan ini. Dia tidak akan memakannya sendiri, dan dia juga tidak akan membiarkan kakek Su makan. Tidak ada keadilan, tidak ada keadilan. Alis Bai Wei berkerut dan dia berkata, "Kakak senior Wang." Wang Lin segera menjadi malu. Sangat jarang baginya untuk merasa malu,
dan sekarang Bai Wei telah melakukannya 2 kali. Saat dia merasa malu, mata Su Liguo berbinar dan dia menatap Bai Wei. Dia berpikir, surga telah menyinari saya, Su Liguo, untuk memenuhi cinta dalam hidup saya. Aku tidak tahan. Asap hitam muncul di sekitar Su Liguo dan dia berubah menjadi mulut besar yang terlihat seperti akan melahap Bai Wei. Pada saat ini, setiap pikiran tentang Wang Lin semuanya dibuang oleh pikirannya. Dia hanya bisa melihat senyum Bai Wei. Saat dia bergegas keluar, cahaya dingin melintas di mata Wang Lin dan tangannya menembus kabut hitam dan langsung meraih jiwa Su Liguo. Su Liguo tiba-tiba berputar dan baru saja mengungkapkan ekspresi sengit pada Wang Lin ketika Wang Lin menangkapnya. Kemudian Su Liguo dengan cepat mengungkapkan ekspresi menyanjung dan mengulangi, "Guru, guru, saya tahu itu salah. Saya salah." Wang Lin meraih Su Liguo dan berkata, "Bai, Junior Sister Bai, tolong pimpin jalannya." Bai Wei juga melihat beberapa petunjuk dan memandang Su Liguo dengan penuh minat. Tatapan ini membuat Su Liguo bersemangat. Bai Wei tersenyum sambil menamparkan tas pegangannya dan pedang terbang muncul. Dia berdiri di atas pedang dan terbang ke kejauhan. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengambil langkah dan mengejar cahaya pedang. Meskipun Bai Wei ini feminin sebelumnya, itu tidak terlalu ekstrim. Tubuhnya sekarang dipenuhi dengan aura yin dan bahkan temperamennya telah sangat berubah. Ke depan, Wang Lin bisa merasakan seseorang diam-diam mengikutinya. Tanpa berbalik, dia tahu orang ini adalah Zhao Xinmeng.